Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Analisis Bentuk Afiksasi pada Kata Kerja dalam Bahasa Indonesia Sehari-hari. Saya Sauda Fatika Rahmi dengan akhiran NIM 76 dan teman saya. Mianda Shifani Sasaila dengan akhiran NIM 106. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Mianda. Yang pertama ada abstrak. Penelitian ini membahas tentang penggunaan imbuhan pada kata kerja dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Imbuhan atau afiks adalah tambahan pada kata seperti awalan me, ber, dan akhiran kan atau gabungan keduanya yang digunakan untuk membentuk kata kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana imbuhan digunakan dalam percakapan, media sosial, dan buku pelajaran sekolah menengah. Metode ini digunakan dalam deskriptif kualitatif dengan pendekatan morfologi, yaitu mempelajari cara pembentukan kata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imbuhan me, ber, dan kan adalah yang paling sering digunakan. Setiap imbuhan memiliki fungsi yang berbeda tergantung pada kalimatnya. Di media sosial, penggunaan imbuhan lebih bebas dan tidak selalu sesuai aturan buku. Karena penggunaan cenderung memilih untuk lebih cepat dan praktis. Dalam percakapan lisan, imbuhan juga sering disingkat atau dihilangkan. Contoh kata melihat sering diucapkan menjadi lihat. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus berkembang dan bersifat fleksibel sesuai kebutuhan komunikasi. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemahaman tentang pembelajaran kata kerja dan menjadi bahan ajar untuk mempelajari tata bahasa dan morfologi di sekolah. Yang kedua, ada pendahuluan. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Dalam penggunaannya, bahasa mengalami berbagai proses pembentukan kata, salah satunya melalui proses afiksasi. Afiksasi dalam bahasa Indonesia adalah proses krusial untuk menciptakan kata-kata baru dalam menambahkan afiks pada kata dasar, yaitu bisa berupa prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Afiksasi merupakan proses morfologis yang terjadi dalam cara menambahkan afiks pada kata dasar untuk membentuk kata turunan yang memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Afiks adalah proses pembubuhan pada kata dasar, mengatakan bahwa morfologi secara etimologi berbentuk dalam dua kalimat, yaitu morf, yang artinya bentuk, dan logi yang artinya ilmu. Dengan kata lain, morfologi diartikan secara harfiahnya adalah ilmu mengenai bentuk. Oleh karena itu, morfologi adalah bidang ilmu yang membahas bentuk-bentuk kata. Dan selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini menggunakan metode metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data dianalisis dalam berbagai artikel jurnal ilmiah yang membahas bentuk afiks pada kata kerja dalam Indonesia, baik dalam konteks media sosial, percakapan sehari-hari, maupun teks sastra ringan. Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara menyeluruh melalui deskriptif dalam bentuk-bentuk kata sesuai konteks yang dialami. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan yang merefleksikan perilaku, persepsi, dan tindakan subjek yang diamati. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu identifikasi jenis-jenis afiksasi. Afiksasi adalah sebuah proses penambahan bentuk atau memberi imbuhan sehingga membentuk kata dasar menjadi lebih kompleks. Afiksasi adalah proses yang mengubah leksi menjadi kata kompleks dan juga mendeskripsikan afiksasi sebagai proses atau hasil penambahan afiks pada kata dasar. Afiksasi mencakup beberapa bentuk imbuhan seperti prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Yang pertama ada prefiks. Prefiks adalah imbuhan yang diletakkan di awal atau di depan
suatu kata dasar sehingga prefix juga disebut sebagai awalan. Jenis-jenis prefix adalah imbuhan ber, me, per, di, ter. Yang pertama prefix me, yaitu tulis, hasil afiksasinya menjadi menulis, dan prefix be, kata dasarnya jalan menjadi berjalan, dan yang ketiga yaitu per, ada kata dasarnya juang, dan hasilnya menjadi perjuangkan, dan yang kelima ada di, kata das yang keempat ada di, kata dasarnya baca, hasil afiksnya dibaca, dan yang terakhir yaitu ter, kata dasarnya lihat, dan hasil afiksnya terlihat. Yang kedua ada sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang diletakkan di akhir atau di belakang suatu kata dasar, sehingga sufiks sering disebut dengan akhiran. Jenis-jenis sufiks yaitu kan, i, an, kah, la. Contohnya yang pertama yaitu sufikan, kata dasarnya ajar, dan hasilnya yaitu ajarkan. Dan yang kedua yaitu i, kata dasarnya i, kata dasarnya isikan dan hasilnya isi. Kata dasarnya isi dan hasilnya isikan. Yang keempat yaitu sufiks an, kata dasarnya makan dan hasil afiksnya makanan. Yang keempat yaitu kah, kata dasarnya siapa, hasilnya siapakah, dan yang kelima sufiks lah, kata dasarnya ambil dan hasil afiksnya ambillah. Yang ketiga yaitu infiks. Infiks adalah kata afiksasi berupa sisipan atau yang berada di tengah kata dasar. Jenis-jenis infiks adalah dan er. Contohnya infik kata dasarnya tunjuk, hasil telunjuk, dan infiks kata dasarnya getar, dan hasilnya gemetar. Infiks kata dasarnya gigi, hasil afiksasinya gergi. eh Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudah. Dipersilakan. Selanjutnya ada konfiks. Konfiks adalah kata imbuhan atau afiksasi yang terdapat pada bagian awal dan akhir kata dasar. Jenis-jenis konfiks adalah kean, pean, pe, peran, mekan, dan dikan. Yang pertama ada konfiks kean, kata dasarnya rapi, hasilnya kerapian. Yang kedua ada konfiks pean, kata dasarnya ajar, hasilnya pelajaran. Yang ketiga ada konfiks peran, kata dasarnya masuk, hasilnya permasukan. Yang keempat ada mean, kata dasarnya lihat, hasilnya melihat. Lima, dikan, kata dasarnya ajar, dan hasil afiksasinya adalah diajarkan. Fungsi dan makna gramatikal dalam proses afiksasi. Afiksasi adalah proses morfologis penting dalam bahasa Indonesia yang membentuk kata baru melalui penambahan imbuhan pada kata dasar. Fungsinya mencakup beberapa kelas kata, pembentukan struktur kalimat aktif atau pasif, serta menyampaikan makna proses, keadaan, intensitas, arah, tujuan, hingga nuansa pragmatis seperti sopan santun dan penegasan. Proses ini menghasilkan makna gramatikal, yaitu makna yang muncul karena aturan tata bahasa. Berbeda dari makna leksikal, makna gramatikal terbentuk melalui afiksasi, reduplikasi, atau pemajukan dan berperan dalam menyusun kalimat sesuai kaidah sintaksis dan morfologi. Memahami fungsi afiksasi dan makna gramatikal penting untuk menguasai struktur bahasa Indonesia secara tepat dan efektif. Makna gramatikal dari proses afiksasi. Yang pertama ada makna pelaku atau agentif, yaitu afiks yang menunjukkan siapa yang melakukan tindakan. Contohnya seperti tulis menjadi penulis atau mengajar menjadi pengajar. Yang kedua ada makna tindakan atau verbal, yaitu makna tindakan yaitu salah satu jenis makna gramatikal yang menunjukkan bahwa suatu
Kata menyatakan perbuatan, aktivitas, atau proses yang dilakukan oleh subjek. Dalam tata bahasa Indonesia, makna ini biasanya muncul melalui proses afiksasi, khususnya pada penambahan prefiks verbal seperti me, ber, di, atau ter pada kata dasar seperti contoh masak menjadi masakan atau hasil, dan cuci menjadi cucian. Yang ketiga ada makna penyebab dan makna penerima. Makna penyebab adalah makna yang menunjukkan bahwa subjek menyebabkan suatu tindakan terjadi pada objek atau pihak lain. Dalam bahasa Indonesia, makna ini umumnya terbentuk melalui konfiks me titik-titikkan, sedangkan makna penerima menunjukkan bahwa objek menerima tindakan atau akibat dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Makna ini umumnya terdapat melalui konfiks me titik-titik i. Contoh makna penyebab yaitu guru itu mengajarkan matematika kepada murid. Sedangkan contoh makna penerima yaitu dia mengirim surat. Yang keempat ada makna hasil. Makna hasil adalah makna gramatikal yang menunjukkan bahwa suatu kata turunan adalah hasil dari suatu tindakan atau aktivitas. Dan sedangkan makna tempat adalah makna gramatikal yang menunjukkan bahwa kata turunan tersebut mengacu pada lokasi atau tempat berlangsungnya suatu kegiatan. Contoh makna hasil yaitu masak menjadi memasak. Itu dari hasil kegiatan memasak. Dan contoh makna tempat yaitu mandi menjadi pemandian atau jual menjadi penjualan. Yang kelima ada makna pasif. Makna pasif adalah salah satu makna gramatikal yang menyatakan bahwa subjek dalam kalimat tidak melakukan tindakan, melainkan menjadi sasaran atau penerima tindakan. Dengan kata lain, tindakan dilakukan oleh pihak lain terhadap subjek. Contohnya seperti tulis menjadi ditulis dan kerja menjadi dikerjakan. Makna gramatikal adalah tindakan dilakukan terhadap subjek. Kesimpulan dari jurnal kami yaitu proses afiksasi merupakan elemen penting dalam pembentukan kata kerja dalam bahasa Indonesia sehari-hari karena menghasilkan berbagai fungsi dan makna gramatikal. Afiksasi terbagi menjadi 4 kategori utama, yaitu prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks, yang masing-masing berperan dalam bentuk makna seperti agen, proses, hasil, lokasi, objek tindakan. Makna ini tidak berasal dari kata dasar, melainkan terbentuk melalui struktur sintaksis dan afiksasi sesuai kaidah morfologi. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara pengguna afiksasi dalam konteks formal yang mengikuti aturan buku dan konteks informal yang cenderung menyederhanakan bentuk afiks secara fonologis seperti ngasih atau nyatat. Hal ini mencerminkan sifat bahasa Indonesia yang adaptif, fleksibel, dan dinamis terhadap perkembangan zaman, serta menunjukkan pentingnya kajian morfologi dalam memahami evolusi bahasa. Cukup sekian yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.